Saya lanjut Bapak Ibu. 2016 DPR dan pemerintah. Belum selesai, kita pindah ke tahun 2023. Komisi Perlindungan Anak Indonesia memberikan penegasan ulang bahwa memang ini adalah salah satu sumber bahaya yang dihadapi oleh anak-anak Indonesia. Dan sesuai dengan gaya bicaranya KPAI mendorong penguatan keluarga sebagai poros utama untuk melakukan perlawanan terhadap untuk melindungi anak-anak Indonesia dari bahaya keluarga yang harus dikedepankan. Itu kata KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Di tahun yang sama, 2023, marak kembali lagu lama. Apa itu? Ini HAM. Ini hak azazi manusia. Langsung kita tertekan dibuatnya. Kalau sudah bicara hak azazi manusia, kenapa kosakata itu menegakkan bulu roma gitu. Sehingga kalau kita tentang, seolah kita ini adalah penindas hak azazi manusia. Seolah kita ini adalah penjahat kemanusiaan. Seolah-olah begitu. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya kita tidak cukup tekun untuk membaca undang-undang HAM yang kita punya. Bapak Ibu, Indonesia sudah punya undang-undang hak azazi manusia. Kalau ada kalangan termasuk LGBT mengatakan bahwa ini adalah HAM, ini adalah hak azazi manusia, sesungguhnya cukup bagi Bapak Ibu semua untuk mengingatkan yang bersangkutan bahwa di dalam undang-undang HAM tersedia pasal 28J ayat 2. Jadi bacanya harus panjang, bacanya harus lengkap. Kalau bacanya separuh-separuh itu membuat mereka di atas angin. Tapi kalau kita bacanya lebih utuh, mudah-mudahan kita bisa membalik arah pertandingan. Ritme pertandingan bisa kita balik nih. Kalau kita sebut kepada dia, bacalah pasal 28J ayat 2. Undang-undang HAM. Undang-undang dasar. Isinya apa? Bahwa masalah HAM di Indonesia pun pengekspresiannya itu dibatasi. Nilai budaya, nilai moral, plus nilai agama. Jadi siapa bilang HAM di Indonesia itu adalah sebebas-bebasnya bebas. HAM di Indonesia pengekspresiannya dibatasi, termasuk oleh nilai-nilai agama. Alhasil, kalau ada kalangan, termasuk kalangan lagi-lagi berlindung atau bertameng bahwa ini isu HAM, maka sesungguhnya dialah yang tidak cukup pengetahuan tentang HAM di Indonesia. Tinggal lagi bagaimana Bapak Ibu tidak buru-buru kalah mental ketika dihadapkan kepada Bapak Ibu semua kosakata yang terdengar modern bahwa ini adalah hak azazi manusia. Ingatkan dia sekali lagi bahwa di dalam undang-undang yang sama tersedia pasal 28J ayat 2. Kita lanjut. Tahun 2023 disahkan KUHP baru bahwa yang namanya perbuatan cabul dipidana itu ya. Yang namanya perbuatan cabul itu bisa dilakukan oleh antar beda jenis kelamin maupun oleh sesama jenis kelamin. Jadi kalau di kampung kita, nauzubillah, misalnya di kampung kita ada yang melakukan perbuatan cabul, namun kemudian berlindung dikata, ini kan sejenis. Perbuatan cabul hanya berlaku ketika lawan jenis. Oh, tidak bisa. KUHP yang baru sudah menentukan, sudah mendefinisikan bahwa yang namanya perbuatan cabul pun bisa dilakukan oleh sesama jenis. Dan pelakunya dipidana. Tahun 2023. Kabar baik itu berarti Bapak Ibu. Dari 2014 sampai 2023 secara beruntun kita ditunjukkan bahwa sesungguhnya negara hadir. Berarti ini bukan isu pribadi. Tahun 2024 ada surat telegram Kapolri. Berarti siapa Kapolrinya? Ya. 2024?
Nah, apa isi surat telegram Kapolri itu? Bisa dilihat. Kalau ada personil Polri yang ternyata ada ini diposisikan sebagai pelanggaran etik berat. Bukan ringan, bukan sedang. Jadi tidak perlu peringatan 1, peringatan 2, peringatan lisan, peringatan tertulis. Ini pelanggaran etik berat. Sanksinya PTDH. Pecat secara tidak hormat. Dan luar biasanya pertimbangan Polri, bahkan pertimbangan Kapolri pada saat menyusun telegram ini adalah pertimbangan agama, pertimbangan kesehatan, dan pertimbangan hukum. Kalau bicara pertimbangan hukum, ya tidak aneh, namanya saja Polri lembaga penegakan hukum. Tapi bahwa Polri dalam kurung CQ Kapolri meletakkan pertimbangan kesehatan dan pertimbangan agama, menurut saya menjadi catatan yang istimewa. Bahwa saya katakan sekali lagi, setiap insan Tribrata, setiap anggota Polri yang kedapatan berperilaku pecat karena dianggap sanksinya adalah layak untuk pelaku pelanggaran etik yang berat. Pecat berat, pecat berat. Bapak Ibu, mundur dulu ya. Kalau tadi Kemenko PMK menggunakan kosakata organisasi LGBT, surat telegram ini mencantumkan kata perilaku LGBT. Apa yang ingin saya katakan? Walaupun negara hadir, tapi diksi yang digunakan tidak seragam. Kalau diksi yang digunakan tidak seragam, terbuka ruang bagi multi tafsir. Kalau sudah multi tafsir, bisa saja bermain-main berbagai macam kepentingan untuk menafsirkan itu. Baik, tapi paling tidak, tahun 2024, Kapolri lewat surat telegramnya menyebut perilaku. Lanjut di tahun berikutnya, Perpres 111 tahun 2025. Inilah alasan kita bertemu hari ini. Namun yang ingin saya berikan catatan Bapak Ibu, di dalam Perpres ini tidak menggunakan diksi organisasi, tidak memakai kosakata perilaku, tetapi Perpres ini menggunakan atau memilih kosakatanya adalah budaya. Perbedaan-perbedaan macam ini sesungguhnya Bapak Ibu yang terus terang saya cukup khawatir. Bahwa akhirnya kita dihadapkan pada pertanyaan, yang harus kita anggap masalah yang mananya? Perilakunya, orientasinya, atau budayanya? Saya coba simak perkataan Wakil Menteri Agama, Romo, di media. Terus terang, bingung saya. Ketika misalnya, tolong saya dikoreksi sekiranya keliru, Wakil Menteri Agama mengatakan kita tidak menyasar pribadi-pribadi. Tapi yang kita sasar adalah budayanya. Bagaimana caranya ya? Menyasar budaya, tapi tidak menyasar pribadi. Itu bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Nah, hal semacam ini Bapak Ibu, yang oleh mereka, oleh kalangan itu, coba diangkat untuk membuat kita garuk-garuk kepala. Misalnya, ketika mereka mengatakan begini, ini anggaplah saya, Reza ini adalah pecinta sesama jenis. Maaf, saya memiliki keterangsangan secara seksual kalau saya melihat Habib. Ya, coba pahami, secara seksual saya terangsang, memiliki ketertarikan dengan sesama jenis. Tapi saya tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis. Coba lihat. Ini bedanya mulai tipis nih. Mulai tipis-tipis nih. Saya punya orientasi sesama jenis, tapi saya tidak pernah berperilaku seksual dengan sesama jenis. Pertanyaan, haruskah saya dipermasalahkan?
Saya cuma tertarik kok. Saya akui saya cuma terangsang kok. Saya cuma berminat kok. Gairah saya bangkit kok. Birahi saya muncul kok. Tapi sebatas itu tidak pernah saya wujudkan dalam perilaku. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu. Orang yang sebatas orientasi seperti saya ini, namun tidak pernah melakukan hubungan laiknya sesama jenis, saya harus dianggap bermasalah atau tidak? Nah, ini harus kita diskusikan. Harus kita diskusikan. Begitu pula begini. Ini contoh lagi. Sekarang saya ubah status saya ini. Benar, saya memiliki ketertarikan seksual dengan sesama jenis. Benar bahwa saya pernah melakukan hubungan intim dengan sesama jenis. Tapi saya tidak pernah mengajak siapapun untuk meniru perbuatan saya. Haruskah saya dianggap bermasalah? Nah, ini Bapak Ibu, cara-cara yang mereka gunakan, bicara mereka iris halus-halus gitu. Diiris halus gitu. Kalau dulu kita pukul rata, pokoknya larang, mereka sekarang mencoba untuk menggelincirkan cara kita berpikir, yaitu tunggu dulu. Yang mau kita hakimi yang mananya? Orientasinya, atau perilakunya, atau budayanya? Coba. Pusing kita. Sebentar Bu, sabar, tenang. Ini ujian. Nah, kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu? Karena sekali lagi, ini adalah tema kedua yang sering mereka angkat ketika berdebat tentang apa bermasalah atau tidak bermasalah. Tapi cara mereka adalah mereka tidak mau tanda petik terperangkap dalam dikotomi macam itu, tapi mereka belah secara halus. Orientasinya kah? Perilakunya kah? Atau budayanya kah yang harus kita anggap bermasalah? Kita lanjut ya.